Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika sehat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari segala mara bahaya, segala penyakit. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah anak-anak, ibu tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Kemudian gunakan masker saat kita ingin berpergian. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Nah anak-anak, sebelum ibu melanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan dalam belajar kita. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, marilah kita saksikan materi pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kemagnetan, lanjutan dari yang kemarin. Tujuannya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet. Di sini ada seorang ilmuwan yang melakukan percobaan yang bernama Oersted tentang medan magnet di sekitar arus listrik. Yang pertama, pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, I-nya sama dengan 0, artinya diam, jarum kompas tidak menyimpang. Yang kedua, pada saat kawat dialiri arus listrik ke atas, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kanan. Kemudian yang ketiga, pada saat kawat dialiri arus listrik ke bawah, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kiri. Jadi pada saat tidak dialiri listrik atau arah jarum kompasnya diam. Yang kedua, pada saat dialiri arus listrik ke atas, maka jarum kompas akan menyimpang ke kanan. Dan jika kawat dialiri arus listrik ke bawah, maka jarum kompas akan menyimpang ke kiri. Nah, yang kita lihat di sini kutubnya kutub utara ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Nah, yang kedua, arah medan magnet itu bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Nah, seperti yang tadi, jika dialiri arus listrik ke atas, maka kutub utara jarum kompas akan menyimpang ke kanan. Dan jika dialiri arus listrik ke bawah, maka jarum kompas akan menyimpang ke kiri. Garis-garis gaya magnet di sekitar penghantar lurus. Medan magnet disimbolkan dengan B. Di sekitar kawat penghantar lurus yang dilalui arus listrik berbentuk lingkaran dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ya ibu jari sebagai arus listrik, simbolnya I, dan arah keempat jari itu sebagai arah medan magnet, disimbolkan dengan B. Sekali lagi, harus menggunakan kaidah tangan kanan. Tangan kiri boleh tidak bisa ya, harus menggunakan tangan kanan, di mana ketentuannya ibu jari sebagai arah arus listrik dan arah keempat jari sebagai arah medan magnet. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini kawatnya, ini ibu jari sebagai I, ibu jarinya ke atas, berarti arah jarum kompas ya, kutub utara kompas mengarah menyimpangnya kemana tadi? Ya betul, ke kanan ya. Nah, yang keempat jari ini sebagai medan magnet. Nah, maka ketika arah arus listrik ke atas, maka arah medan magnetnya ke kanan, sesuai dengan
hasil percobaan yang tadi ya. Nah, kita lihat di animasi gambar. Ini sebagai arus listrik ya, kita lihat. Ketika I ke atas, maka dia arusnya medan magnetnya berputar ke kanan. Sedangkan ketika ke bawah berputar ke kiri. Nah, ini sebagai arah medan magnetnya. Elektromagnetik. Jika ke dalam kumparan berarus listrik diberi inti besi lunak, ternyata pengaruh kemagnetannya menjadi besar. Susunan kumparan dan inti besi lunak inilah yang disebut dengan elektromagnet atau magnet listrik. Jadi, susunan kumparan dan inti besi lunak yang diberikan arus listrik itulah yang disebut dengan elektromagnetik atau dikenal juga dengan magnet listrik. Nah, kita lihat di sini ya. Ini sebagai inti besi lunak. Nah, ini ketika saklar dibuka, maka tidak ada magnet. Ketika setelah dialiri listrik atau saklarnya ditutup, ternyata klip ini terangkat karena dia memiliki sifat magnet. Begitupun juga dengan arah jarum kompasnya. Besar medan magnet dari magnet listrik ditentukan oleh faktor-faktor. Yang pertama, kuat arus yang mengalir pada kumparan. Semakin besar kuat arus yang mengalir, maka medan magnetnya juga akan semakin besar. Ya, kemudian yang kedua, jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak jumlah lilitannya, maka medan magnetnya juga akan semakin besar ini lilitannya. Kemudian yang ketiga, bahan yang dimasukkan pada kumparan. Bahan itu kan di awal ya, ada dua jenisnya, ada bahan magnet lemah, ada bahan magnet kuat. Nah, penggunaan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya untuk mengangkat benda-benda dari besi. Nah, ini ya, pernah lihat kan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini menggunakan prinsip elektromagnetik. Kemudian ini juga penggunaan gaya magnetik. Penggunaan gaya magnetik. Gaya magnetik yang timbul pada penghantar berarus listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya seperti motor listrik dan alat ukur listrik. Nah, kita lihat ada gambar di sini ya. Di ini yang bulat ini dia namanya komutator yang berfungsi agar arus listrik yang mengalir pada loop tidak berbalik arah, sehingga loop dapat terus berputar. Nah, itulah pemaparan materi yang hari ini disampaikan. Supaya lebih memahaminya, Ibu kasih evaluasi ya. Nah, soalnya coba sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet dari magnet listrik. Ayo, siapa yang bisa atau siapa yang masih ingat? Iya, betul, ada 3. Yang pertama tergantung pada aliran arus listriknya, yang kedua tergantung dari banyak jumlah lilitannya, yang ketiga tergantung dari bahan lunaknya, bahan intinya ya. Bagaimana materinya? Sudah selesai? Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti ya. Nah, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.